Hai Sobat Sanubari, terima kasih selalu setia menyaksikan kisah-kisah cinta menarik dari kami. Jangan lupa subscribe dan like, agar Sobat tidak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, dia Min Junho, seorang letnan angkatan darat. Dia sudah bergabung dalam militer sejak usia dini. Cita-citanya sejak ia kecil untuk menjadi seorang prajurit militer. Dia terkenal cerdas, tangguh dan tegas. Banyak orang menilai ia pria yang dingin. Ia tidak pernah mengenal cinta, bahkan tidak akan mengizinkan perasaan itu menguasai hatinya. Dan sampai saat ini dia mempertahankan prinsipnya itu. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang perawat wanita saat ia bertugas di perbatasan. Cerita berawal ketika ia tengah terjebak dalam baku tembak dan ia terluka. Junho terkena tembakan di lengannya. Ia langsung mendapatkan perawatan dari seorang perawat cantik. Saat lengannya tengah dirawat, jarak mereka sangat dekat. Ia merasa sesuatu yang berbeda terjadi dalam hatinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu diam-diam Junho mulai memperhatikan perawat itu. Dia perawat yang telaten, ia dengan sabar merawat para prajurit yang terluka. Namun suatu hari ia melihat perawat itu dalam kondisi berbeda. Ia terlihat kelelahan dan sedih. Junho ingin menyapanya, namun kala itu ia sedang bertugas. Malam harinya, ia melihat perawat itu berjalan melalui semak-semak. Junho mengikutinya, ternyata perawat itu berjalan menuju tepi sungai. Lalu ia duduk desen termenung. Junho tidak bisa menahan diri, dia menghampiri perawat itu. Junho memperkenalkan dirinya, "Hai, aku Junho. Kau mengobati lenganku 2 hari lalu," ucap Junho. Dae Kyung menjawab, "Aku Dae Kyung. Senang melihatmu sudah kembali sehat," ucap Dae Kyung sambil tersenyum. Senyum yang manis, Junho semakin terkesan padanya. Mereka terdiam, suasana sunyi kembali. Lalu Junho melanjutkan pembicaraan. Ia bertanya kenapa Dae Kyung mau bekerja di tempat seperti ini, bukankah tempat ini berbahaya, apa kau tidak takut? Dae Kyung menjawab, ia adalah putri seorang militer dan ayahnya gugur dalam peperangan karena keterlambatan penanganan medis. Sejak saat itu ia bertekad untuk menjadi perawat di medan tempur. Untuk merawat para prajurit, agar tak ada lagi anggota militer yang gugur karena terlambat mendapat perawatan. Junho terkesan dengan pernyataan Dae Kyung. Lalu ia bertanya lagi, apakah Dae Kyung tidak takut? Dae Kyung pun menjawab, mati adalah urusan Tuhan. Jika aku harus mati ketika bertugas, itu akan terdengar lebih baik kan? Ucap Dae Kyung sambil tersenyum. Malam semakin larut, Junho menggantar Dae Kyung kembali ke barak. Sejak saat itu mereka jadi semakin dekat. Junho dan Dae Kyung sering menghabiskan waktu berdua ketika sedang lepas tugas. Kabar kedekatan mereka terdengar oleh atasannya, sang kepala skuadron. Junho pun dipanggil oleh sang atasan untuk menghadap. Ia berkata bahwa kedekatan Junho dengan Dae Kyung bukan sesuatu yang baik untuk Dae Kyung. Seperti diketahui, Junho selalu ditugaskan dari satu medan-medan lain, dan tentu itu akan membuat Dae Kyung menderita. Jika kau ingin Dae Kyung bahagia, maka akhirilah hubungan kalian, biarkan Dae Kyung menjalani kehidupannya tanpa dipenuhi rasa khawatir dan keresahan tentangmu. Atasannya lanjut berkata bahwa besok Junho akan dikirim ke perbatasan selatan, ia diminta untuk bersiap. Junho termenung, apa yang dikatakan atasannya memang benar. Jika ia menyayangi Dae Kyung, ia harus melepaskan Dae Kyung agar bisa menjalani hidupnya tanpa rasa takut dan gelisah karena dirinya. Junho menemui Dae Kyung, ia mengatakan bahwa besok akan dipindah tugaskan ke perbatasan selatan.
Ia ingin Daekyung melupakannya dan menganggap bahwa hubungannya dengan Junho hanya teman saja. Dae sedih, ia berkata ia mencintai Kunho dan akan ikut kemanapun Junho pergi. Namun Junho bilang bahwa ia sama sekali tidak mencintai Daekyung, ia hanya menganggapnya teman biasa. Na sangat terpukul, ia tidak menyangka Junho akan mengucapkan kata-kata sepahit itu. Esoknya Junho berangkat, tanpa meninggalkan Daekyung tanpa sepatah kata pun. Tidak beberapa lama, Daekyung pun dipindah tugaskan ke kota. Ia meninggalkan barak militer dan mulai bertugas di kota. Daekyung menjalani hari-harinya dengan baik sebagai perawat. Namun dalam hatinya yang paling dalam, ia merindukan Junho. Sebagian hatinya sangat mencintai Junho, tapi ia juga merasa sakit hati atas ucapan Junho. Namun anehnya ia tak kunjung bisa melupakan Junho. Hingga suatu hari ia merasa melihat sosok Junho di ujung lorong rumah sakit, namun ia berpikir itu hanya halusinasi karena terlalu memikirkan Junho. Tapi semakin dekat bayangan itu semakin nyata. Iya, benar. Ia adalah Junho. Junho berdiri di hadapan Daekyung. Ia meminta maaf pada Daekyung atas apa yang ia katakan dahulu. Tapi Daekyung harus tahu bahwa jika Daekyung sakit, maka Junho pun merasa lebih sakit. Aku mencintaimu Daekyung. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Bagaimanapun caranya, sesulit apapun jalannya, aku hanya ingin menjadi milikmu, ucap Junho. Daekyung pun terharu, ia memeluk erat Junho. Dan mereka pun bersatu dalam ikatan cinta yang suci, selamanya. Dari kisah ini kita belajar, bahwa siapapun dirimu, bagaimanapun kehidupanmu, kau akan selalu membutuhkan cinta, dan seseorang yang menemanimu hingga akhir waktu.